Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Regina Putri dari kelas 2C dengan nomor NIM 22576005. Di sini saya sendiri akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer yang dimana ada banyak sekali materi dalam jaringan komputer ini. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer itu merupakan sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Lalu tujuan dari jaringan komputer juga adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Berikutnya ada jenis-jenis dari jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, yaitu Personal Area Network. PAN sendiri ini adalah jaringan komunikasi dalam jarak dekat di mana menghubungkan satu perangkat dengan yang lainnya. Jenis jaringan PAN ini juga mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor dan rumah. Biasanya banyak juga digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer. Lalu yang kedua ada LAN, yaitu Local Area Network. Jaringan LAN ini juga berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. LAN juga merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai. Contoh penerapannya yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Selain itu juga, LAN juga dapat menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Lalu, yang ketiga, ada CAN atau Campus Area Network. CAN adalah jaringan yang menghubungkan aneka perangkat dan komputer dalam sebuah instansi pendidikan, seperti sekolah, kampus, universitas, dan yang lainnya. Lalu, jaringan CAN juga dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Yang keempat, ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN sendiri adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini juga lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima, ada WAN atau Wide Area Network. WAN juga merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN juga cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas jaringan yang lebih jauh lagi. Yang keenam, ada internet, yaitu ada jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet juga mencakup hampir seluruh di penjuru dunia. Siapapun juga dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, ada smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, ini adalah terdapat dua jenis klasifikasi jenis komputer juga berdasarkan transmisi. Yang pertama ada broadcast. Nah, jaringan broadcast ini juga merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan yang berukuran kecil yang dikirim oleh satu mesin menuju mesin yang lainnya juga. Lalu, file dari alamat juga berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju pada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket nanti terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Yang kedua ada point-to-point, yaitu ada jaringan point-to-point yang tersusun dari atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju ke perangkat yang lainnya. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara. Sehingga seringkali akan melewati banyak router yang memungkinkan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma root sangat memegang peran penting pada jaringan ini. Berikutnya di sini akan membahas macam-macam dari topologi jaringan komputer dan juga pengertiannya. Yang pertama, ada topologi bus. Topologi bus ini merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus ini yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Lalu ada kekurangan yang dimilikinya adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Lalu yang kedua, ada topologi ring atau cincin. Merupakan topologi yang berbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihan dari topologi ring ini adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data,
Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Lalu yang ketiga ada topologi star atau bintang, yaitu merupakan topologi yang masing-masing workstation-nya memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Lalu kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat, ada topologi tree atau pohon, yaitu gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree ini sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hybrid, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang kelima, ada topologi mesh, yaitu sering dipakai ketika suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Lalu ada kelebihan dari topologi mesh ini adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanannya yang lebih terjamin. Lalu, adapun kekurangannya yaitu memerlukan biaya yang besar dalam penyediaan kabel. Lalu selanjutnya, ada macam-macam dari perangkat jaringan komputer. Yang pertama, ada server. Server itu berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server juga memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien, karena tujuan dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua, ada niche atau Network Interface Card. Itu yang sering disebut juga dengan LAN card expansion board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, ada kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat, ada hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Yang kelima, ada router. Router itu adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam satu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router juga dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki kabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang kelima, ada bridge. Yang keenam, adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Yang ketujuh, ada modem, yaitu modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang kedelapan, ada repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integrasi dari sinyal jaringan. Yang sembilan, ada wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata, komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Lalu, yang terakhir ada manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi dokumen. Yang kedua, untuk menjaga dan manajemen keamanan data. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Yang keempat, dapat menyampaikan informasi secara cepat. Yang kelima dan terakhir, membantu aktivitas manusia. Penjelasan materi dari saya tentang jaringan komputer. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.